sampai jam berapa? Siap sampai sore? Siap sampai sore? Bagaimana Mbak Yai, siap sampai sore? Kalau memang ceramahnya sampai sore, ini namanya bukan undang, Bah. Ini namanya ngontrak. Mohon maaf, Bowi juga nggak bisa panjang-panjang. Karena memang kebetulan nanti mau ada perjalanan lagi ke daerah Banyu Asin ya. Minta doanya supaya sehat, cepat gede. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kalau seorang ibu, perbaiki hubungan kita dengan suami. Perempuan yang solehah itu bukan perempuan yang wajahnya putih, cantik, yang penuh dengan skincarean, yang kerudungnya bagus, yang bodinya Spanyol. Bukan itu yang disebutkan oleh Rasul. Perempuan yang solehah, perempuan yang dicintai Allah dan Rasulnya ialah perempuan yang pertama, apabila dipandang suaminya, dia menyejukkan hati suaminya, enak dipandang sama suaminya. Kadang banyak curhatan suami yang datang kepada Bubui, kata suaminya, kadang-kadang saya lagi capek pulang ke rumah, melihat muka istri yang senyum indah, hilang rasa capeknya. Amin ya robbal. Tapi ada juga suami-suami yang curhat, kadang-kadang lagi capek, melihat muka istrinya tambah enak. Bu, pengen gak punya suami-suami yang setia? Pengen gak Bu punya suami yang setia? Pegang yang 3. 1, kalau dipandang suaminya enak gitu, kasih cantiknya. Ibu-ibu ini, make upnya ibu ini buat suami, jangan sama tukang ojek. Sebab ibu-ibu sekarang kebalik, lebih senengin suami orang daripada suami sendiri. Bener gak Pak? Ada contohnya. Lihat Pak, kalau di rumah istri-istri kita, kadang-kadang baju dasteran 3 bulan gak pernah dicuci, masih dipakai. Bener. Tapi lihat istri-istri kita, kalau mau kondangan, mau pengajian, bedak dari lemari atas sampai lemari bawah turun semua. Ini ibu-ibu, tapi insya Allah kalau ini calon ahli surganya Allah, amin. Kelihatan kalau calon ahli surga mah wajahnya bercahaya kalau siang gini mah. Nih, masya Allah, bu, enakan pandangannya suami ketika dilihat oleh suami, senyum yang indah. Suami bawa duit, ibu senyum. Suami nggak bawa duit, ibu cerut. Na'udzubillahimin. Suami pulang bawa duit, tetap ibu senyum. Suami nggak bawa duit, pulang dari kerjaan, tetap ibu senyum. Insya enakan pandangan suami ketika melihat suami kepada kita seorang istri. Insya Allah suami akan ridho kepada ibu-ibu, amin ya robbal. Yang pertama. Yang kedua, Bu, jaga mulut kita di depan suami ya, jangan sering nyinggung hatinya suami. Jaga mulut kita, jangan sering ngomongin keburukannya suami. Jaga mulut kita ibu-ibu, jangan sampai terdengar kata-kata yang menyakiti hatinya suami. Ayo muslimat NU insya Allah pandai menjaga lisan. Kalau ada muslimat NU yang masih mulutnya nggak pernah dijaga, berarti ada yang kurang beres ngajinya. Bener nggak? Bener nggak? Ngaji tiap bulan, ngaji tiap minggu, tapi ngomongin tetangga nggak pernah berhenti. Kata Nabi, salamatul insan wa hifdzil lisan. Kalau pengen manusia selamat, jaga mulutnya. Setuju? Setuju? Oh, nih. 3, kenyangkan pandangannya, kenyangkan isi perutnya, kenyangkan. Tanya. Itu 3, Bu. Bu. 3.
Ibu, pinter-pinterlah cari perhatian suami, masak yang enak. Siap? Siap? Yang ketiga, kenyangkan enyah. Anak kecil nggak boleh ngomong jorok, Bu. Ya. Tanyain sama Mbah Yai, tanyain sama Abah. Istri yang solehah itu cuma satu kode. Langsung datang. Iya begitu. Ya Bu. Bu, itu istri solehah. Insya Allah mudah-mudahan ibu jadi ahli surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Nih, perbaiki hubungan kita kepada Allah, salat kita dan ibadah-ibadah yang tersambung kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita kepada manusia, dengan orang tua kalau anak, dengan suami kalau istri, perbaiki dengan saudara kita, perbaiki dengan guru-guru kita. Kita sebagai santrinya, kita sebagai muridnya, kita sebagai jamaahnya, gak bakal barokah hidupnya kalau nggak dapat barokah doa dari gurunya, dari para alimin ulama. Mudah-mudahan para alimin ulama kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Lanjut. Ngantuk? Bapak-bapak udah pernah ngantuk semua nih. Pak. Kalau ngaji jangan ngantuk, Pak. Insya Allah apa yang disampaikan ulama-ulama kita itu dapat barokahnya. Makanya Muwi ada sebuah cerita, kisah ada orang yang dimana orang ini ngajinya tidur sama ngobrol. Sebelum Muwi tutup, Muwi ada kisah yang dimana kisah ini buat motivasi buat kita yang ngaji. Dulu ada seorang hamba Allah yang sakit. Sakitnya tak kunjung sembuh-sembuh. Dia berobat dari mulai dukun sembur sampai tukang gali kubur. Dia nggak pernah sembuh, nggak diberikan kesembuhan oleh Allah. Belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Setelah itu, ini ada yang memberikan tahu kepada ini orang. Pak, coba Bapak bersyariat kalau pengen sehat. Dengan siapa? Dengan ulama yang dimana itu ulama doanya diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah. Maka ini orang datang kepada ini ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ulama, datangnya saya di sini bersilaturahmi. Yang kedua, datangnya saya di sini untuk memintakan kepada engkau, berdoa kepada engkau untuk kesehatan saya. Maka kata ini ulama, kalau ente pengen sehat, saya nggak capek-capek minta doa sama Allah. Lalu apa yang saya perbuat, kata ini orang yang lagi sakit? Coba ente banyakin sedekah. Satu, sedekah dengan yang namanya pamannya setan. Kedua, sedekah dengan yang namanya endeknya setan. Ketiga, sedekah dengan kakek nenek moyangnya setan. Orang bingung, saya harus sedekah dengan setannya kemana? Akhirnya kata ini ulama, yang dimaksud saya itu bukan setannya seperti pocong, kuntilanak dan lain sebagainya, tapi yang saya maksud adalah manusia, wujudnya manusia tapi kelakuannya kayak setan. Pertama, sedekah dengan yang namanya pamannya setan. Siapa pamannya setan? Lihatin, katanya ulama, kalau laki-laki kencingnya sambil berdiri, itu pamannya setan. Ya Bu, ya Bu, itu pamannya setan. Laki-laki kencing sambil berdiri, itu pamannya setan. Ini biasanya kelasnya kelas supir, mohon maaf. Ban mobil dikencingin. Mending kalau dicuci, nggak pernah dicuci. Lihatin suami ibu-ibu kalau kencing sambil berdiri, kasih tahu. Bapak-bapaknya enggak. Kata yang ceramah, yang kencingnya sambil berdiri, itu pamannya setan. Bilangin sama suaminya. Ibu, yang biasanya. Kadang-kadang ini bapak-bapak kalau kencing berdiri, mohon maaf karena nggak pernah dicuci. Betul. Ya, bener nggak? Betul. Pohon pisang dikencingin, pohon kelapa dikencingin, nggak pernah dicuci, main sentil aja langsung. Ini
atas kuburan. Sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, kenapa ini pelepah korma ditaruh di atas kuburan ini, di atas makam ini? Kata Rasulullah, seandainya telinga-telinga kalian tidak dihijab oleh Allah, kalian akan mendengarkan jeritan-jeritan siksa kubur. Karena dua dosa yang mereka sepelekan. Apa itu dosanya? Pertama dosa mulutnya, yang kedua dosa kelaminnya. Kalau dosa mulut, kebanyakan siksaan kubur di kaum Hawa perempuan. Kenapa? Karena menyepelekan mulutnya, sering ngomongin suaminya, ngomongin tetangganya, ngomongin saudaranya, ngomongin gurunya, ngomongin orang tuanya, ngomongin mertuanya, dan ngomongin yang lainnya. Ya Bu, ini kata Nabi. Yang kedua, kenapa dapat siksa kubur dari kaum laki-laki? Karena kencingnya sembarangan sambil berdiri. Ya, mohon maaf Pak, laki-laki kencing itu ada khusus dalam fikih, dijelasin Pak. Jongkok seperti perempuan tapi tidak mirip seperti perempuan. Jongkoknya ada khusus. Nanti kalau memang kita pengen paham, ngaji lagi dengan Mbah Yai. Gue nggak bakal jelasin itu buat PR bapak-bapak. Hanya nanti sama Mbah Yainya. Mbah Yai yang dimaksud mumi seperti apa? Nanti dijelasin. Kalau di sini nggak ada rekod, ibu-ibu pada ngintip di bawah. Ya, Pak, Masya Allah. Nih, hati-hati. Kalau ibu-ibu udah nggak usah diajarin lagi. Karena repot, ibu-ibu kencing berdiri bisa berantakan. Nah, biasa itu. Nih, iya Pak. Perempuan begitu. Mohon maaf Pak. Perempuan, suara kencingnya aja beda-beda Pak. Kalau suara perempuan itu masih ibu-ibu gitu, anaknya 2, anaknya 3, suaranya lain. Tuh. Ibu. Tapi kalau perempuan yang masih perawan-perawan suaranya beda. Beda sama nenek-nenek, Mbak. Kalau nenek-nenek suaranya lain, Coca-Cola itu. Soalnya udah kendor. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih Bu, Pak, pamannya setan salah satu bencinya sambil berdiri. Yang kedua ada yang namanya ndeknya setan. Siapa ndeknya setan? Ndeknya setan kalau laki-laki di hari Jumat, dia waktu datang sholat Jumat berangkatnya paling terakhir, pulangnya paling awal, itu ndeknya setan. Mohon maaf Pak, saat dia sholat pun, ketika dia sholat Jumat berangkatnya terakhir, pulangnya paling awal pun masih disebut ndeknya setan, Pak D-nya setan. Ya, apalagi yang nggak sholat Jumat. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, yang disebut kakek nenek moyangnya setan. Kata ini ulama disampaikan, lihat kalau datang ke pengajian, kalau yang laki biasanya tidur, yang perempuan biasanya ngobrol. Tuh kakek nenek moyangnya setan. Pulang lagi nggak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min. Kuy, walaupun kita ini ngobrol, walaupun kita ini tidur, saya pulang dapat oleh-oleh apa? Jamu dari ibunya Mbah Yai, Ibu Imam Arif, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah. Mbah Yai, Bumui juga ada oleh-oleh buat ibu-ibu. Boleh nggak ibu-ibu mau bawain oleh-oleh? Mau nggak ibu-ibu? Minyak wangi, mau nggak? Hah? Yang mau silahkan, yang nggak mau nggak apa-apa. Ini mah oleh-oleh dari Bumui. Ada maharnya juga, nggak sembarangan mau Bu. Ya, ibu-ibu tahu nanti taruh di sana mungkin apa di mana nanti Mbah Yai yang ngurusin itu mah. Ya, intinya paling terpenting terus sambung silaturahmi, terus wajib kita ngaji. Insya Allah orang yang rajin ngaji hidupnya barokah. Satu catatan bagi perempuan, ibu-ibu kalau mau ngaji tolong izin dulu dengan suaminya. Ya, titik. Ibu walaupun mau ibadah seperti apapun, kalau belum dapat izin dari suaminya nggak bakal barokah. Ya, kalau ibu ngaji dapat izin dari suami, kata suaminya